Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nenengah Febidiana, NPM 18751030, Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan merepresentasikan materi tentang proses ekspor cengkeh di Indonesia. Latar belakang. Kegiatan ekspor-impor didasari atas kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan atau saling mengisi. Suatu negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian, baik dari sumber daya alam, iklim, geografis, struktur ekonomi, struktur sosial, dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut menyebabkan hasil komoditas yang berbeda pula. Dan oleh sebab itu, maka suatu negara memerlukan ekspor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, sekitar 90% produksi cengkeh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan industri kretek. Sementara sisanya dipergunakan untuk farmasi, kosmetik, dan rempah-rempah. Tujuannya untuk mengetahui proses ekspor cengkeh di Indonesia, mengetahui tujuan ekspor cengkeh di Indonesia, kemudian yang ketiga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor cengkeh di Indonesia. Yang pertama, proses ekspor cengkeh di Indonesia. Persiapan utama yang harus dimiliki oleh mereka yang ingin masuk dalam dunia ekspor atau ingin melakukan ekspor adalah persiapan mental. Kemudian persiapan administrasi, di mana persiapan administrasi ini adalah suatu persiapan tersedianya peralatan kantor yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan negara lain atau negara calon pembeli. Kemudian, persiapan legalitas. Persiapan legalitas ini sering disebut juga dengan persiapan segi kelengkapan izin. Dari persiapan legalitas ini terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan. Contohnya seperti surat izin usaha perdagangan atau SIUP, kemudian NPWP, dan surat izin khusus eksportir dan importir yang terdaftar. Kemudian persiapan fisik barang. Dari persiapan fisik barang ini, jaminan pasokan komoditi yang dipersiapkan untuk ekspor. Kemudian persiapan operasional. Persiapan operasional ini adalah pengetahuan dasar bisnis ekspor dan ekspor maupun impor. Selanjutnya, tujuan ekspor cengkeh di Indonesia. Adapun tujuan dari kegiatan ekspor cengkeh ini antara lain, yang pertama, untuk meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik, optimalisasi laba. Kemudian, yang kedua, membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik, membuka pasar ekspor. Yang ketiga, memanfaatkan kapasitas terpasang atau idle capacity. Yang keempat, membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor cengkeh di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada 5. Yang pertama adalah produksi, di mana produksi ini secara individu terpengaruh nyata terhadap volume ekspor cengkeh di Indonesia. Jika kebutuhan cengkeh di Indonesia sudah terpenuhi, maka kelebihan produksi yang ada di Indonesia atau kelebihan cengkeh akan diekspor ke negara lain. Kemudian konsumsi domestik. Secara individu, konsumsi domestik ini terlihat nyata untuk volume ekspor cengkeh di Indonesia. Selanjutnya, harga domestik. Harga domestik perkembangan harga cengkeh di Indonesia sangat dipengaruhi oleh permintaan komoditas tersebut di tingkat nasional.
Kemudian harga ekspor. Harga ekspor secara individu tidak dipengaruhi nyata oleh volume ekspor cengkeh di Indonesia. Kemudian nilai tukar. Nilai tukar berpengaruh nyata terhadap volume ekspor cengkeh di Indonesia. Selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, proses ekspor cengkeh di Indonesia dibagi menjadi 4 kelompok persiapan, yaitu persiapan administrasi, persiapan legalitas, persiapan fisik barang, dan persiapan operasional. Selanjutnya, tujuan ekspor cengkeh di Indonesia adalah meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik atau optimalisasi laba. Kemudian untuk membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik, membuka pasar ekspor. Selanjutnya, memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang, idle capacity. Tujuan terakhir, membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor cengkeh adalah produksi, konsumsi domestik, harga ekspor, dan nilai tukar. Saran, pemerintah diharapkan lebih mampu meningkatkan ekspor cengkeh di Indonesia dengan meningkatkan produksi, mengurangi konsumsi cengkeh dalam negeri, dan meningkatkan penawaran saat nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.